Shalom saudara. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan dari firman Tuhan yang hari Minggu yang lalu tentang bagaimana minta petunjuk daripada Tuhan, mencari Tuhan dan wajahnya dan kekuatannya. Dan bagi kita sekalian, orang-orang yang mencari petunjuk Tuhan dalam situasi seperti ini, kita senantiasa, Tuhan berikan petunjukmu, jalanmu, apa yang harus aku tempuh. Saya memperhatikan ada 4 orang, tipe orang yang bagaimana kebiasaan mereka itu untuk mencari petunjuk Tuhan. Ada yang pertama ini, ada orang yang memang untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, dia memang suka baca Alkitab. Tapi dia lebih kuat, lebih nyaman dengan berdoa. Dan waktu dia berdoa, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya. Tapi walaupun demikian saudara, orang-orang yang seperti ini, dia harus juga kuat membaca firman. Supaya jangan sampai dia akhirnya menyimpang, karena agak susah membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri. Tapi dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, itu akan membuat kita, mengarahkan kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara bukan dari Tuhan. Yang kedua, ada orang yang punya satu hal yang dia biasakan, dia nggak suka mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana dia memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dia membaca dengan saksama, dia teliti, dia satu persatu. Pada saat dia mengalami tekanan-tekanan atau masalah-masalah, dia baca, dia lihat di aplikasi Alkitab untuk dia bisa langsung cari ayat-ayat mana yang berbicara soal ini. Dan dia baca, dia perhatikan, dia anggap ini petunjuk Tuhan. Ini juga bisa dialami oleh orang-orang yang sedang mencari wajah Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Dan Tuhan bisa berikan petunjuk-petunjuk ya melalui firman Tuhan yang tertulis Alkitab. Yang ketiga, ada orang yang juga sedang mencari petunjuk Tuhan dan dia dekat dengan orang-orang yang rohani. Dia pikir ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dan dia hubungi, dia berkonsultasi, dan dia bertanya kepada orang-orang itu, bagaimana ini, saya punya rencana seperti ini, saya mau lakukan seperti ini, apakah Tuhan kehendaki apa tidak? Dan orang-orang itu berdoa, dan Tuhan beritahu kepada orang-orang itu, ini yang dialami oleh raja-raja di Perjanjian Lama, dan mereka minta petunjuk dari nabi-nabi, dan nabi-nabi itu memberikan petunjuk, dapat penglihatan, sehingga dari hasil itu mereka beritahu kepada raja-raja. Demikian juga untuk kita saat ini, ada juga seperti ini. Tapi saya sarankan saudara supaya saudara jangan hanya minta petunjuk dari orang lain, tapi kalau bisa saudara juga minta dilatih oleh Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau, dan saudara betul-betul membaca firman Tuhan dengan saksama. Karena 2 hal ini sangat penting, membaca dan berdoa. Ada juga orang yang keempat, dia berdoa dan membaca Alkitab, tapi belum dapat petunjuk Tuhan. Makanya mereka mau mendapatkan petunjuk Tuhan dari mana? Bisa waktu dia lagi tidur, dia bermimpi. Atau pada waktu dia lagi bangun pagi, tiba-tiba ada suatu pikiran dalam pikirannya, ini yang dia harus buat. Atau bisa juga pada waktu dia lagi bekerja atau melakukan aktivitas, tiba-tiba terlintas dalam pikiran hal-hal yang Tuhan berikan. Itu bisa terjadi saudara. Ada 4 orang ini seperti ini, 4 kelompok orang ini. Tapi saya tahu bahwa saudara rindu untuk mencari petunjuk Tuhan, rindu untuk mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Dan jangan pernah abaikan minta petunjuk Tuhan. Apapun yang kau pakai, tetap perhatikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.